Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah. Welcome. Kali ini spesifiknya kita akan ngebahas hubungan antara kecanduan PMO yang lu alami sama sifat ansos no lab yang lu punya sehari-hari. Dimana dengan lu berhenti PMO, dengan lu ngelakuin nofav, sifat ansos yang selama ini mengganggu banget kehidupan bersosial lu, itu bakal hilang. Dari mana lu tahu bang kalau kecanduan PMO itu ngebikin seorang cowok jadi ansos? Gue selama ini PMO fine-fine aja kok, bergaul kayak biasa dan temen gue juga banyak. My friend, please stop menormalisasikan PMO. Oke, sekarang gue tanya ke lu, kalau PMO itu normal, kenapa ada perasaan nyesel, perasaan bersalah setelah ngelakuinnya? Enggak kok bang, gue malah bahagia setelah ngelakuinnya. Tapi mayoritas cowok enggak, you fucking idiot. Mayoritas cowok ngerasa nyesel setelah ngelakuin PMO. Dari mana gue bisa tahu? Dari komen-komen di video-video gue tentang PMO yang lu pada tulis, yang udah pada muak banget kejebak di kebiasaan PMO ini. Which means artinya PMO itu nggak normal. Gini, lu lapar, makan, kenyang, bahagia, nyesel nggak? Enggak dong, berarti makan itu normal. Lu sekarang, lu sange, buka pekop, terus olahraga senam 5 jari, terus cerot, terus nyesel. Kenapa nyesel? Karena itu nggak normal. So my friend, segala sesuatu yang abnormal sebaiknya dibuang dari hidup. Sekarang kita balik ke topik utama tentang gimana kecanduan PMO itu menyebabkan lu menjadi seorang ansos. Pertama-tama kita definisiin dulu gelagat ansos itu kayak gimana sih. Terbata-bata pas ngomong sama orang, nggak bisa tatap-tatapan mata, merasa tertekan pas sendirian di tempat umum, ngerasa seolah-olah semua orang merhatiin lu. Nggak bisa memulai obrolan atau sekedar basa-basi atau mempertahankan percakapan, nge-freeze pas berhadapan sama lawan jenis. Nah, kalau gue bisa simpulin, akar penyebab kenapa kelima hal ini bisa terjadi adalah karena lu nggak punya relationship yang positif sama diri sendiri. Sehingga kekacauan internal, kekacauan mental yang terjadi di dalam diri lu itu mempengaruhi banget gelagat lu pas interaksi ngobrol sama orang lain. Nah sekarang kecanduan PMO itu ngerusak banget relationship lu sama diri sendiri. Karena lu udah tahu ini kegiatan tuh nggak normal, ini tuh salah. Tapi tetap lu lakuin karena lu udah terlanjur candu. Bayangin setiap hari lu ngerasa bersalah, habis cerot, besoknya keulang lagi dan lagi. Ini yang secara tanpa sadar, perlahan tapi pasti menciptakan chaos di internal lu, di kejiwaan dan kesehatan mental lu. Biar lu lebih nangkep maksudnya, gue kasih contoh real life-nya kayak gimana, yang gue yakin banget pasti sering banget terjadi sama lu pada yang kecanduan PMO. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO, gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun, supaya bisa terbebas dari kebiasaan kotor PMO ini. Link ada di deskripsi. Nah seperti yang bisa lu lihat, ada dua tipe cowok, yang satu pecandu PMO, yang satunya bukan pecandu PMO. Dua-duanya berusia 21 tahun dan masih kuliah. Yang satu pecandu PMO, pas malam dia ngegame, Netflix, chill, scroll-scroll sosmed. Terus karena udah kane banget akhirnya terpancing buat buka pekop, abis itu colai. Gara-gara ngelakuin PMO, dia tidurnya jam 4 pagi, dimana besok paginya jam 8 pagi ada kelas. Dia tidur cuma 3 jam, pas bangun ngerasa kayak loser banget, ngerasa bersalah banget, feeling like shit. Dopamin di otaknya masih bergejolak efek PMO semalam. Akhirnya pas di kampus dia jadi lesu, memancarkan aura negatif, jadi gelagapan, grogi, terbata-bata pas presentasi di depan kelas. Ngelihat cewek udah kayak predator S3X yang siap menerkam. Jadinya cewek bisa ngerasain aura pervertnya. Dapat kan maksudnya, gara-gara keputusan dia yang semalam untuk ngepekop PMO, akibatnya dia jadi kurang tidur, dimana besoknya harinya jadi kacau balau di segala aspek. Sekarang cowok yang kedua, yang bukan pecandu PMO, rutinitas malamnya sebelum tidur itu sehat. Dia baca buku, sengaja ngejauhin HP biar nggak terpancing main sosmed. Abis itu tidurnya normal jam 11 malam, bangun jam 5 pagi buat sholat subuh dulu. Abis itu dia ngerasa seger banget, fresh banget pikirannya, jiwa dan batinnya terasa tenang, damai. Habis itu dia tidur lagi sejaman sebelum akhirnya bangun, sarapan, dan berangkat kuliah. Pikirannya jernih banget pas di kelas. Dosen ngejelasin pelajaran semuanya masuk di otak. Ngobrol sama teman, sama cewek, itu rasanya enjoying banget. Pas presentasi di depan kelas, di depan teman-teman, dia lancar, no terbata-bata. Dia mancarin aura positif yang bikin semua orang yang ada di dekat itu jadi ikutan happy, jadi ikutan senyum. Nah sekarang kita bahas dari sisi ilmiahnya. Gue juga udah pernah bahas di video sebelumnya tentang bahaya pekop bagi otak.
Jadi, kecanduan PMO itu membuat hormon dopamin lu terbiasa di high level dan juga ningkatin hormon serotonin, hormon yang aktif begitu lu merasa nyaman dan senang. Penelitian ilmiah membuktikan terlalu tinggi kadar dopamin dan serotonin di otak membuat lu jadi ansos, social anxiety. So, oleh karenanya, klaim gue di video ini yaitu Novap nyembuhin sikap ansos yang lu punya itu valid karena udah teruji secara ilmiah. Dengan lu quit, dengan lu berhenti, dengan lu ngasih space kosong ke otak lu selama 90 hari supaya bersih dari PMO-an, dari overseksualisasi, kadar hormon dopamin dan serotonin yang selama ini overdosis gara-gara setiap hari lu ngelakuin PMO, itu jadi balik ke posisi normal, ke posisi yang natural dan sehat yang seharusnya setiap cowok punya. Abis itu ya udah, lu bakal ngerasain sendiri dampak positifnya ke kemampuan lu buat bersosialisasi sama orang lain. Jadi kalau bisa gue simpulkan, kecanduan PMO itu mengacaukan relationship lu sama diri sendiri karena lu tahu PMO itu kegiatan yang salah, kegiatan yang abnormal, yang enggak natural buat dilakuin, tapi lu tetap ngelakuinnya. Ini menurunkan harga diri lu karena lu menilai diri lu itu sendiri rendah. Efeknya terpancar pas lu berhadapan sama orang lain, dimana orang lain bisa mendeteksi kalau lu itu nggak beres sama diri sendiri. Dan ini terwujud dari cara lu berinteraksi. Lu terbata-bata pas ngomong, gemeteran, nge-freeze, atau takut bertatap-tatapan mata sama orang. Nah, ketika lu berhasil quit PMO, relationship lu sama diri sendiri jadi positif, jadi sehat. Lu jadi sadar nggak ada permasalahan internal yang lu punya di dalam diri. Semuanya aman-aman aja, fine-fine aja. Makanya pas lu interaksi sama orang lain, bawaannya ceria, pede-pede aja karena lu ngerti dari dalam diri lu itu udah sehat, nggak ada yang bermasalah. Oke, itu aja yang mau gue bahas di video singkat tentang PMO kali ini. Kalau lu tertarik sama kontennya seperti biasa, please like, share, dan juga komen. Kalau lu mau support lebih lanjut kerjaan gue, lu bisa dapetin ebook panduan berhenti PMO. Lu bisa cek testimoninya di website gue. Dan kalau lu tertarik buat one-on-one konsultasi sama gue melalui video call atau email, lu bisa cek juga link di deskripsi. Sebelum gue tutup, gue mau ngucapin minal aizin wal faizin, selamat lebaran buat yang merayakan. Semoga momen Ramadan ini nggak cuma menjadi ajang sementara buat lu untuk quit PMO. Semoga setelah itu lu tetap bisa mempertahankan apa yang udah lu capai di bulan ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.